Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari, serta sesi konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu wawasan agama kita agar dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Amin. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi aplikasi untuk menambah wawasan kita dalam menjalani ibadah, terutama sholat. Nah, teman-teman, mari kita perbaiki cara sholat kita yang baik, yang benar seperti apa. Jika teman-teman belum mengetahui, mari kita belajar bersama-sama, karena ibadah yang penting dan nanti akan ditanyakan di yaumul akhir. Maka tak usah panjang lebar, mari kita simak videonya. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang sangat-sangat berguna bagi kita sebagai umat muslim untuk membenahi cara beribadah kita, terutama sholat ya. Langsung saja, sambil kita review, sambil kita buka aplikasinya. Langsung ke layar HP-nya. Nah teman-teman, sebelumnya langsung kita buka aplikasinya Play Store, kita download Sifat Sholat Nabi 3D. Nah itu yang di atas ya. Langsung kita download. Kalau sudah terdownload, karena saya sudah menginstal aplikasinya, maka langsung kita buka aja. Oke. Nah seperti ini, Sifat Sholat Nabi 3 dimensi, www.sunnah.co.id. Di aplikasi ini ada 3 sholat ya. Tidak tata cara sholat. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat. Untuk yang kedua, sholat 3 rakaat atau lebih. Dan yang ketiga adalah sholat jenazah. Itu ada notnya di bawah. Tata cara sholat laki-laki dan wanita pada asalnya adalah sama. Nabi SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, kalau ada saran dan kritik, bisa disampaikan di info@sunnah.co.id. Terima kasih karena sudah membuatkan aplikasi ini. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang menjadi niat antum semuanya menjadi pahala buat antum yang selalu mengalir sampai akhir hayat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja kita mencoba yang pertama untuk tata cara sholat 2 rakaat. Mari langsung kita buka. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa menggesernya baik kanan maupun kiri, baik dari atas maupun dari samping, dari depan belakang. Kita bisa putar-putar bagaimana posisi saat sholat yang benar itu seperti apa. Di sini kita bisa melihatnya secara jelas ya. Kita juga bisa memperbesar, bisa memperkecil juga. Nah ini teman-teman, untuk yang di depan orang yang sholat ini namanya adalah sutroh.
sutroh itu pembatas sholat. Yang belum nonton video saya masalah pembatas sholat ini atau sutroh, bisa cek video saya di bawah. Nah, kita pencet infonya. Nah, tata caranya adalah seperti ini. Untuk rakaat pertama, yang pertama adalah sebelum masuk ke sholat, kita berwudu terlebih dahulu, berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan, menghadap kiblat yaitu Ka'bah, menempatkan sutroh di hadapanmu. Tadi sutroh adalah pembatas, seperti tembok, tiang, dan lain-lain. Tinggi sutroh yaitu setinggi 1 hasta, dari ujung jari tengah sampai siku. Sedangkan jarak antara sutroh dan tempat sujud adalah kira-kira bisa dilalui seekor kambing. Jadi jarak antara sutroh dan saat kita sujud, kepala kita itu adalah kira-kira bisa dilalui seekor kambing. Yang saya pahami, waktu itu saya sholat ketika saya tidak memberi jarak antara sutroh dengan kepala saya, alhamdulillah saya diingatkan oleh seorang ustadz, diberitahu jaraknya kira-kira antara 1 jengkal sampai 2 jengkal. Nah seperti itu. Nah ini berarti kira-kira dilalui seekor kambing, berarti kambing bisa lewat, seperti itu. Kemudian lakukan sholat dengan berdiri. Bila tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Bila tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Dan jika tidak mampu menggerakkan anggota badan, maka boleh dengan isyarat. Bila tidak mampu dengan isyarat, maka dengan hati. Nah, di sini aplikasi ini sangat baik karena apa? Karena disebutkan juga ini riwayat dari mana. Nah, kita kan tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada dalil yang sahih. Karena syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dengan ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, maka kita cek hadis ini riwayat dari siapa, dan hadisnya itu sahih, hasan, maudhu maupun dhaif. Lah kita juga harus tahu. Nah ini alhamdulillah si pembuat aplikasi sudah menyertakan hadis sahihnya. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Muslim. Masya Allah. Mungkin jika pembuat video ini melihat video ini, ditambahkan nomornya juga boleh. Jadi hadis Bukhari nomor berapa, Abu Daud nomor berapa, An-Nasai nomor berapa, dan Muslim nomor berapa, biar kita untuk mengeceknya itu juga mudah. Alhamdulillah, semoga dengan cara ini kita banyak belajar. Terus langsung next ya. Yuk kita next untuk menggerakkan objeknya ini ya. Nah ini teman-teman, si objeknya ini juga tidak ada mukanya karena Rasulullah SAW juga pernah melarang untuk membuat gambar ya, terutama gambar makhluk hidup, dan kata ulama membuat gambar itu tidak diperbolehkan, dan sebagian ulama tidak mengapa asalkan tidak ada mukanya, jadi tetap masih diperbolehkan. Yang penting makhluk itu kalau tidak ada mukanya kan otomatis tidak bisa hidup ya. Nah dengan cara ini kita juga bisa melihat bagaimana tata cara sholat yang benar tanpa kita melihat mukanya, seperti itu. Ayo kita langsung next saja biar kita tahu gerakannya seperti apa.
الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nah, seperti itu teman-teman. Gerakannya adalah seperti ini. Nah, kita langsung aja buka di info lagi. Nah, seperti itu keterangannya. Ya, untuk yang pertama, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga, serta melihat ke tempat sujud. Tidak boleh menoleh ke kiri maupun ke kanan, tidak boleh ya. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri atau di pergelangan. Atau di lengan bawah tangan kiri. Atau tangan kanan menggenggam tangan kiri dengan posisi kedua tangan di dada. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang enggak boleh adalah seperti ini ya. Enggak boleh teman-teman. Maka semua itu ada tata caranya, maka kita harus ittiba ya, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca doa istiftah, di antaranya adalah yang tadi sudah dicontohkan oleh aplikasi ini. Ada beberapa doanya, maka hendaknya kita belajar satu persatu agar kita tahu dan tidak saling menyalahkan jika ada perbedaan cara membaca doa istiftah. Kemudian membaca ta'awud. Ta'awud adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca surat Al-Fatihah, namun bacaan Bismillahirrahmanirrahim dipelankan, tidak keras atau sir. Kemudian membaca amin setelah selesai membaca suratul Fatihah. Waladdallin. Amin. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah satu surat ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal. Bacaan ini dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja. Jadi rakaat yang ketiga dan keempat kita tidak
membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tetap dibaca, tapi tidak kita baca ayat-ayat Al-Quran yang lain di rakaat ketiga dan keempat. Setelah membaca surat, maka berdiam sejenak atau tumak ninah. Tumak ninah ini adalah salah satu syarat diterimanya sholat. Jadi kalau kita sholat terburu-buru, maka perlu kita perbaiki secara sedikit demi sedikit, pelan-pelan nanti akan kita terbiasa untuk tumak ninah. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Muslim. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan gerakan sholat berikutnya. Kita pencet next ya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Melakukan ruku sambil bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Posisi ruku, punggung rata dan kepala sejajar dengan punggung. Kedua telapak tangan diletakkan atau menggenggam kedua lutut dan jari jemari direnggangkan. Lakukan ruku dengan tumak ninah, yaitu diam sejenak hingga tulang-tulang menempati posisinya, kemudian membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Artinya seperti itu. Kita baca 3 kali, tapi artinya juga usah dibaca ya teman-teman. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan Muslim. Lanjut, gerakan berikutnya setelah ruku ya. Setelah ruku, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. nah bangkit dari ruku atau i'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Kemudian membaca setelah tegak berdiri lalu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu, segala pujian. Ketika berdiri ini pun harus tenang, tidak terburu-buru. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lanjut, next. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Seperti ini posisinya, kita bisa dekatkan, kita bisa putar bagaimana posisi sujud yang benar ya. Mungkin teman-teman ini seperti kakinya ditekuk menghadap kiblat, tangannya juga menghadap kiblat. Untuk posisi sujudnya seperti ini, mari kita lihat dengan sesama. Untuk teman-teman yang mempunyai aplikasinya bisa lihat secara detail ya. Mari kita lihat infonya. Melakukan sujud sambil bertakbir, kemudian mengangkat kedua lutut terlebih dahulu dari tangan, atau boleh
pula sebaliknya. Posisi sujud, kedua telapak tangan dibuka, tidak mengepal, dan sejajar dengan bahu atau telinga. Kedua sikut diangkat, dijauhkan dari lantai, dan direnggangkan atau dijauhkan dari lambung kiri dan kanan, sehingga ketiak kelihatan. Seperti ini, atau seperti ini. Kecuali ketika sholat berjamaah, maka kedua sikut dirapatkan ke sisi lambung, maka boleh seperti ini. Tapi kalau sendirian, ketika sholat sunnah di rumah, atau sholat tahiyatul masjid, maka kita bisa merenggangkan hingga ketiak membuka seperti ini. Posisi jari jemari ketika sujud, jari jemari tangan dirapatkan dan menghadap kiblat, jadi seperti ini, menghadap kiblat. Jadi nggak boleh serong seperti ini, jangan serong seperti ini, jangan pula mengepal ya. Jadi sejajar dan menghadap kiblat. Posisi ketika sujud, kedua paha dibuka, lalu ujung jari jemari kaki menghadap kiblat dan kedua telapak kaki ditegakkan serta kedua tumit dirapatkan. Jarak antara paha dan lambung dijauhkan. Sujudlah dengan tumak ninah dan lakukan dengan menempel 7 anggota badan, yaitu dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan jari jemari kedua kaki, yaitu 1, dahi dan hidung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sujudlah dengan tumak ninah. Bacaan ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la, sebanyak 3 kali, artinya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, hadis sahih riwayat Ibnu Huzaimah dan Muslim. Maka aplikasi ini adalah sangat bagus karena selalu kita tampilkan hadis itu hadis dari siapa, hadis sahih dari siapa, jadi enggak sembarangan ya. Karena banyak juga yang beredar ketika saya masih kecil pun, saya melihat buku tata cara sholat itu loh, yang biasa di pasaran lah, anak generasi saya pasti juga bacanya bukunya itu. Maka kita cek kembali cara sholat kita apakah sudah benar atau belum ya. Kita lanjutkan. Next. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, seperti itu. Bangkit dari sujud sambil bertakbir lalu duduk iftirazi, yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk ini duduk dengan bertumpu dengan kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Tata duduk iftirazi yang salah adalah duduk bertumpu di atas kedua telapak kaki. Posisi tangan ketika duduk iftirazi, telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kanan. Demikian pula tangan kiri atau telapak tangan kanan diletakkan di lutut kanan seolah-olah menggenggamnya. Demikian pula telapak tangan kiri membaca doa tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dan Muslim. Nah, duduk ini kita perhatikan tata caranya ya, seperti ini. Kita next.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Kita skip ya. Kalau teman-teman mau membacanya, baca lagi. Kita next. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, seperti itu teman-teman untuk rakaat kedua ya. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat. Bangkit dengan mengepalkan tangan atau dengan membukanya. Rakaat kedua, melakukan rakaat kedua dengan bersedekap seperti rakaat yang pertama tadi dan membaca Al-Fatihah. Bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya dipelankan atau tidak keras atau sir. Membaca amin setelah waladhdallin. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah salah satu surat atau ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal. Bacaan ini dibaca pada rakaat pertama dan bacaan ini dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Seperti tadi ya. Namun rakaat yang kedua lebih singkat dari rakaat pertama, sehingga membaca surat yang lebih pendek. Setelah membaca surat, maka diam sejenak. Nah, ini teman-teman, seperti tadi, tumakninah itu adalah salah satu yang kita tekankan juga, karena yang seperti tadi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dan Muslim. Kemudian rukuk seperti tadi. Allahu Akbar. Kemudian Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. I'tidal. Maka teman-teman untuk mempercepat videonya, jika teman-teman sudah hafal, langsung next aja sebelum objeknya ini membacakan gerakan sholat dan bacaannya, maka bisa langsung kita next seperti rukuk dan duduk antara dua sujud ini saya cepatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini karena ini sudah rakaat kedua, maka ini adalah rakaat terakhir. Maka kita simak next. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Nah, di tahiyat akhir seperti ini, maka posisinya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat, kita bisa putar ke kanan maupun ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita bisa dekatkan pula, kita jauhkan, bisa kita lihat dengan seksama. Nah, keterangannya seperti ini. Doa sujud kedua, maka lakukanlah duduk iftirazi. Bila sholat subuh atau sholat Jumat atau sholat 2 rakaat lainnya, maka tidak ada tasyahud awal, namun langsung melakukan tasyahud akhir dengan posisi duduk iftirazi. Tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis. Adapun ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran atau boleh digenggam seluruhnya. Kemudian jari telunjuk ditegakkan. Pandangan mata harus tertuju pada jari telunjuk ya. Membaca tasyahud akhir lalu sholawat. Bisa ditambah dengan doa perlindungan dari 4 hal, yaitu doa perlindungan dari neraka jahanam, doa azab kubur, dari fitnah atau cobaan dari kehidupan maupun kematian, dari fitnah atau cobaan dari Dajjal. Yang artinya adalah, ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah atau cobaan orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati, dari fitnah atau cobaan Dajjal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Nah, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu teman-teman, sifat sholat Nabi 3 dimensi dari aplikasi ini. Nah teman-teman, seperti itu aplikasinya. Alangkah bermanfaatnya aplikasi ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi sifat sholat Nabi 3 dimensi aplikasi ini membantu kita untuk memperbaiki tata cara sholat kita yang masih belum benar, dapat kita perbaiki sedikit demi sedikit sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasi ini dibuat oleh Glowbox Studio. Kontak developernya bisa kita lihat di uraian aplikasinya, di situsnya ada, di emailnya di info@sunnah.co.id, alamatnya
www.globoxstudio.co.id. Jangan lupa langsung diinstal, jangan lupa juga dikasih bintang 5 untuk aplikasi ini, karena aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Untuk teman-teman yang belum bisa atau yang masih belajar, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk yang mu'alaf tetap semangat, kita belajar bersama. Untuk yang sudah mengetahui, mari kita bimbing teman-teman. Dan tolong bimbing juga saya. Untuk yang masih belajar seperti saya, tolong sering dikasih masukan dan kritik dan saran. Jangan lupa dukung video ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jika ada salahnya itu dari saya memohon maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.